Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Dr. Eko Purwanti, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Strategi dan Pengelolaan Pembelajaran, dan juga teman-teman yang saya banggakan. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Desain Media Pembelajaran Inovatif. Kelompok kami beranggotakan 3 orang, yaitu saya adalah Erlita Viana, NIM 14014210052, Latifatul Hasanah, NIM 14014210048, dan Aulik Zara Ainunisa Mufidayanti, NIM 14014210049. Pengertian blended learning. Blended merupakan kegiatan dalam melakukan suatu pembelajaran tatap muka yang didukung dengan format elektronik guna mencapai tujuan yang diinginkan. Blended learning juga dapat diartikan sebagai proses pembelajaran yang memanfaatkan berbagai macam pendekatan, media, metode, dan teknik. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa blended learning adalah pembelajaran yang mengkombinasikan dan mencampur baik itu antara tatap muka, belajar mandiri secara online, atau mencampurkan metode dan media untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai karakteristik blended learning. Yang pertama, pembelajaran yang menggabungkan berbagai cara penyampaian, model pengajaran, gaya pembelajaran, serta berbagai media berbasis teknologi yang beragam. Yang kedua, sebagai sebuah kombinasi pengajaran langsung, yaitu face-to-face, belajar mandiri, dan belajar mandiri via online. Yang ketiga, pembelajaran yang didukung oleh kombinasi efektif dari cara penyampaian, cara mengajar, dan gaya pembelajarannya. Dan yang keempat, guru dan orang tua pembelajar memiliki peran yang sama penting, guru sebagai fasilitator dan orang tua sebagai pendukung. Selanjutnya yaitu tujuan blended learning. Secara spesifik dalam pendidikan guru, blended learning memiliki makna sebagai berikut. Yang pertama, membantu pembelajar untuk berkembang lebih baik di dalam proses belajar, sesuai dengan gaya belajar dan preferensi dalam belajar, dikutip dari Hasibuan 2006-4. Dan yang kedua, menyediakan peluang yang praktis realistis bagi guru dan pembelajar untuk pembelajaran secara mandiri, bermanfaat, dan terus berkembang. Yang ketiga adalah sebagai peningkatan penjadwalan fleksibilitas bagi pembelajar dengan menggabungkan aspek terbaik dari tatap muka dan instruksi secara online. Kelas tatap muka dapat digunakan untuk melibatkan para peserta didik dalam pengalaman interaktif, sedangkan porsi online memberikan pembelajar dengan konten multimedia yang kaya akan pengetahuan pada setiap saat, dan di mana saja selama peserta didik memiliki akses internet. Kemudian kita akan membahas mengenai penerapan blended learning. Yang pertama, blended e-learning merupakan penyampaian informasi, komunikasi, pendidikan, dan pelatihan-pelatihan tentang materi keguruan, baik substansi materi pelajaran maupun ilmu pendidikan secara online. Yang kedua, blended e-learning menyediakan seperangkat alat yang dapat memperkaya nilai belajar secara konvensional. Dalam artian, model belajar konvensional yang kajiannya terdapat pada buku teks, CD-ROM, dan pelatihan berbasis komputer, sehingga dapat menjawab tantangan perkembangan globalisasi. Yang ketiga, blended e-learning tidak berarti menggantikan model belajar konvensional di dalam kelas, tetapi memperkuat model belajar tersebut melalui pengayaan konten dan pengembangan teknologi pendidikan. Yang keempat, kapasitas guru amat bervariasi tergantung pada bentuk isi dan penyampaiannya. Makin baik keselarasan antar konten dan alat penyampai dengan gaya belajar, maka akan lebih baik kapasitas peserta didik yang pada gilirannya akan memberi hasil yang lebih baik. Yaitu memanfaatkan jasa teknologi elektronik di mana guru dan peserta didik dan sesama peserta didik atau guru dan sesama guru dapat berkomunikasi dengan relatif mudah dan tanpa dibatasi oleh hal-hal yang protokoler.
Yang keenam yaitu memanfaatkan keunggulan komputer, yaitu digital media dan computer networks. Yang ketujuh yaitu menggunakan bahan ajar bersifat mandiri atau self-learning materials disimpan di komputer sehingga dapat diakses oleh guru dan peserta didik tanpa saja dan di mana saja bila yang bersangkutan memerlukannya. Yang kedelapan yaitu memanfaatkan jadwal pelajaran, kurikulum, hasil kemajuan belajar, dan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi peserta didik dapat dilihat di komputer. Yaitu kelebihan blended learning dan kekurangan blended learning. Yang pertama yaitu kelebihan blended learning, yaitu pembelajaran terjadi secara mandiri dan konvensional. Yang keduanya memiliki kelebihan yang dapat saling melengkapi. Kemudian yang kedua yaitu pembelajaran lebih efektif dan efisien. Yang ketiga meningkatkan aksesibilitas. Dengan adanya blended learning, maka peserta didik akan semakin mudah dalam mengakses materi pelajaran. Kekurangan dari blended learning ada 4. Yang pertama yaitu media yang dibutuhkan beragam sehingga sulit diterapkan apabila sarana dan prasarana tidak mendukung. Yang kedua yaitu tidak meratanya fasilitas yang dimiliki peserta didik seperti komputer dan akses internet. Yang ketiga yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap penggunaan komputer. Yang keempat yaitu tidak meratanya fasilitas peserta didik seperti komputer maupun akses internet. Kemudian pembelajaran berbasis inovatif multimedia. Multimedia merupakan media presentasi yang dinamis dan interaktif dengan mengombinasikan antara teks, animasi, grafik, audio, dan video. Kelengkapan multimedia sangat berperan dalam proses pembelajaran karena informasi atau ilmu yang disampaikan secara komunikatif dan interaktif. Yaitu salah satu perkembangan teknologi informasi yang begitu menonjol adalah dengan hadirnya jaringan internet yang memanfaatkan satelit sebagai media informasi. Hadirnya internet sebagai sumber informasi ini sangat memungkinkan seseorang untuk mencari dan menyebarkan segala ilmu pengetahuan dan teknologi. Secara umum, internet dapat dikatakan bahwa internet adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan dan saling hubungan antar jaringan-jaringan komputer yang sedemikian rupa sehingga memungkinkan komputer-komputer saling berkomunikasi satu sama lain. Selanjutnya yaitu model pembelajaran berbasis komputer. Yang pertama, model pembelajaran berbasis web atau e-learning. Pembelajaran berbasis web ialah proses belajar mengajar yang dilakukan dengan memanfaatkan jaringan internet, sehingga sering disebut juga sebagai e-learning. Pemanfaatan internet sebagai media pembelajaran mengondisikan peserta didik untuk belajar secara mandiri. Para peserta didik dapat mengakses secara online dari berbagai perpustakaan, museum, database, dan mendapatkan sumber primer tentang berbagai peristiwa sejarah, biografi, rekaman, laporan, data statistik, dan lain-lain. Yang kedua, model drills. Model drills ialah suatu model dalam pembelajaran dengan jalan melatih peserta didik terhadap bahan pelajaran yang sudah diberikan. Selain itu, untuk menanamkan kebiasaan, model ini juga dapat menambah kecepatan, ketepatan, kesempurnaan dalam melakukan suatu serta dapat pula dipakai sebagai suatu cara mengulangi bahan latihan yang telah disajikan, juga dapat menambah kecepatan. Nah, dan yang ketiga yaitu Kuiper School. Apa sih Kuiper School itu? Jadi, Kuiper School adalah sebuah platform online gratis untuk guru dan peserta didik. Kuiper School terdiri dari 2 bagian, yaitu link untuk guru dan learn untuk peserta didik. Nah, Kuiper School merupakan layanan e-learning gratis yang diciptakan demi mempermudah tugas dan menghemat waktu para guru, khususnya dalam hal pemberian tugas atau PR, latihan soal, bahkan ujian di kelas kepada peserta didik. Kuiper School memiliki 2 bagian, yaitu portal guru yang disediakan untuk guru dan juga portal peserta didik yang bisa diakses bagi peserta didik. Kuiper School Link adalah tempat di mana guru dapat mengelola kelas secara online dan melihat perkembangan peserta didik. Nah, ada beberapa hal yang menakjubkan yang dapat dilakukan guru saat menggunakan Kuiper School Link. Yang pertama, mengirim tugas dan ujian. Dengan ini, memanfaatkan ribuan materi dan soal yang sesuai dengan kurikulum untuk dijadikan tugas bagi seluruh peserta didik di
kelas atau beberapa grup peserta didik. Yang kedua, membuat konten edukasi. Jika ada yang kurang atau hilang, guru dapat mengubah konten yang sudah tersedia atau membuat materi dan soal baru dari awal. Yang ketiga, melihat dan mengunduh analisa. Perkembangan peserta didik tersambung secara langsung antara RON dan link, sehingga guru dapat mengakses pusat informasi mengenai tingkat pengerjaan, pencapaian, kekuatan, dan kelemahan peserta didik. Nah, dan yang keempat, bekerja sendiri atau bersama-sama. Link didesain sehingga dapat memudahkan guru untuk mengelola kelasnya sendiri atau berkolaborasi dengan 2 guru atau lebih pada kelas atau sekolah yang sama. Baiklah teman-teman, demikianlah materi mengenai desain media pembelajaran inovatif. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan manfaat dari materi yang kita pelajari pada hari ini. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih atas kerjasamanya. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan dari kami. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.